Setelah dakwah selama 3 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Ya. Dan berilah peringatan ya Muhammad kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sejumlah as-sabiqun al-awwalun yang menjadi penyokong, ya, supporter dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai masuk untuk dakwah kepada keluarganya sendiri di sukunya sendiri, ya, menyeru kerabat-kerabat dekatnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang, ya, seluruh Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf, ya, ke satu perjamuan, ke satu pertemuan. Mereka yang hadir sebenarnya sudah mengetahui kasak kusuk bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang mendakwahkan sesuatu, ya, mendakwahkan sesuatu. Nah, supaya jelas mereka pun datang, ya, di perjamuan yang diadakan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah sekeluarga itu, sebani, ya, Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf itu datang, ya. Kemudian sebelum Rasulullah berbicara, ada seseorang yang memotong pembicaraan, ya, belum berbicara sudah dipotong. Siapa orang itu? Abu Lahab. Abu Lahab ngomong, ya, wahai Muhammad, kurang lebihnya begini deh. Wahai Muhammad, ya, kalau kamu mau ngomong yang nggak penting, yang kamu serukan kepada orang-orang itu, ya, kamu hanya akan mencemarkan nama baik keluargamu, banimu, dan banimu akan menjadi cemoohan. Dah, lebih baik gak usah disampaikan lah, jangan bersifat kekanak-kanakan. Kata siapa? Kata Abu Lahab. Jadi Rasulullah belum ngomong, belum menyampaikan pesannya, Abu Lahab sudah mendahuluinya. Ya, ini dasarnya Abu Lahab, ya. Kenapa? Ini nanti ada lagi kisah-kisah tentang Abu Lahab menghindari atau menghalangi Rasulullah dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu suatu ketika, karena ini sudah ada perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah berdiri di atas bukit Safa, ya, berdiri di atas bukit Safa. Kemudian dipanggillah suku-suku satu-satu, ya, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, ya Bani, ya, semua Bani dipanggil, ya, satu suku Quraisy itu dipanggil semua. Ya. Sampai para pakar sirah menceritakan ketika Rasulullah memanggil itu semua orang itu datang. Yang tidak bisa datang itu diwakili dari sukunya, yang tidak bisa datang pasti ada perwakilannya datang. Karena apa? Karena yang memanggil ini orang penting, ya. Siapa itu? Muhammad Al-Amin, ya, Muhammad Al-Amin, orang penting. Jadi Nabi Muhammad sebelum jadi Rasul itu memang sudah menjadi tokoh, sudah menjadi orang yang didengar ucapannya, karena Al-Amin, ya, karena jujur, amanah, dan adil, ya. Ini Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi, beliau adalah sudah menjadi tokoh. Nah, maka ketika Rasulullah berdiri di atas bukit Safa, beliau memanggil, ya, suku-suku, dan datang semuanya, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah, ya, di belakang lembah ini ada pasukan kuda, ya, ada pasukan kuda yang sudah mengepung kita dan akan menghancurkan kota ini, gitu, kurang lebihnya. Ya, kemudian apakah kalian percaya kepadaku? Jawaban
suku-suku itu apa? Jawaban orang-orang yang yang Rasulullah undang itu apa? Ketika ditanya, apakah kalian percaya kepadaku? Ketika aku mengatakan bahwa di sebalik lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kita. Kalian percaya padaku nggak? Kata Rasulullah. Jawabannya apa? Halo, jawabannya apa? Percaya. Ya. Percaya. Saya. Ya. Karena Rasulullah itu al-amin, ya. Kami tidak pernah mendapatimu ya Muhammad berkata dusta. Engkaulah al-amin. Engkaulah orang yang dapat dipercaya, begitu. Ya. Maka langsung Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya aku memberi peringatan kepadamu sebelum datangnya azab yang pedih. Ya, sesungguhnya aku diutus untuk memberi peringatan kepada kalian sebelum datang azab yang pedih kepada kalian. Ya. Nah, ada orang nyeletuk lagi tuh. Ya, ketika peristiwa itu ada orang nyeletuk lagi. Siapa itu? Abu Lahab lagi. Ya, Abu Lahab. Apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? Ya, celakalah engkau untuk selama-lamanya ya Muhammad. Ya, celakalah engkau untuk selama-lamanya ya Muhammad. Maka inilah asbab turunnya surat apa? Asbabun surat Al-Lahab. Ya, bunyinya bagaimana surat Al-Lahab? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Jadi inilah awal mulanya atau asbab turunnya surah Al-Lahab, yaitu surah yang berisi tentang janji siksa dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab dan istrinya.